Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 8 izin memulai diskusi mengenai yang pertama, A. Mekanisme pembiayaan dana pensiun, B. Manfaat dana pensiun, C. Jenis dana pensiun, D. Perkembangan dana pensiun, E. Sejarah dana pensiun, D. Yang terakhir, F. Tentang lembaga dana pensiun. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester atau UAS dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwit Julianti SE SPG MAK. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Asaduddin Mazda Fuadiyah dengan NIM 2003074. Dan saya Ilham Arif Gabdani dengan NIM 203102159. Dan saya Bion Pramanisa NIM 189. Baik, silahkan dari teman-teman yang mau berdiskusi terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya. Baik, saya Ilham Arif ingin menyampaikan pendapat saya mengenai mekanisme pembiayaan dana pensiun. Menurut saya dalam mekanisme pembiayaan dana pensiun umumnya dikenal dua cara, yaitu PSU-Go dan financing system. PSU-Go adalah metode di mana perusahaan membayar pensiun karyawan yang sudah pensiun dengan menggunakan dana kas perusahaan saat itu. Sedangkan pada sistem pendanaan, perusahaan membayar iuran ke dana pensiun yang kemudian diinvestasikan untuk membiayai pensiun karyawan di masa depan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen kegiatan operasional dan kekayaan yang pendirinya. Dana pensiun mengumpulkan dan mengelola dana dari iuran peserta dan pemberi kerja, hasil investasi, dan mengalihkan dana dari dana pensiun lainnya. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi dua program, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang kemudian yang kedua, manfaat dana pensiun. Dana pensiun memiliki manfaat yang penting dalam mempersiapkan keuangan di masa pensiun. Beberapa manfaat dana pensiun antara lain, yang satu, pendapatan pensiun. Dana pensiun berfungsi sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan setelah pensiun, membantu memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus bergantung pada pekerjaan lagi. Yang kedua, investasi dan pengelolaan dana. Dana pensiun dikelola secara profesional melalui investasi di berbagai instrumen keuangan untuk pertumbuhan dan mencapai target yang diharapkan. Yang ketiga, pencegahan lansia terlantar. Mencegah lansia dari kesulitan ekonomi, sosial, dan kesehatan dengan menyediakan dana pensiun yang cukup. Yang terakhir, yang keempat, melindungi karyawan. Dana pensiun dapat melindungi karyawan dari risiko keuangan pada masa tua, memastikan kebutuhan finansial tercukupi saat pensiun tiba. Dana pensiun juga dapat memberikan keamanan finansial, memberikan keseimbangan hasil yang lebih baik, serta memungkinkan seseorang untuk merencanakan pensiun lebih awal atau dini. Mungkin begitu, Mas, menurut pendapat saya. Baik, Mas Ilham, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan memberikan pendapat mengenai jenis dana pensiun. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dana pensiun yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis dana pensiun yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPAK, yaitu program pensiun yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu jenis dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan. Yang ketiga, jenis jaminan pensiun dari BPJSTK, yaitu program jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keaneka-kerjaan. Yang keempat, dana pensiun angsuran lembaga, yaitu jenis dana pensiun yang dikelola oleh lembaga asuransi.
Manfaat dana pensiun. Dana pensiun memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yang pertama menyediakan dana untuk masa pensiun, yang kedua memberikan keamanan finansial, yang ketiga melindungi karyawan dari risiko keuangan pada masa tua. Dana pensiun merupakan salah satu program yang digalakkan pemerintah untuk menjamin masa tua para pekerja. Program ini memberikan jaminan keuangan yang pasti kepada karyawan, namun tidak semua perusahaan menyediakan program dana pensiun. Yang selanjutnya, saya akan membahas perkembangan dana pensiun. Dana pensiun di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut roadmap pengembangan dana pensiun Indonesia 2023 sampai 2027 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kinerja industri keuangan non-bank terus menunjukkan perkembangan yang baik dengan mendapatkan premi angsuran komersial yang meningkat. Dana pensiun Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perekonomian Indonesia secara umum. Dari nilai aset dana pensiun yang ditempatkan pada saham-saham yang diperdagangkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. Terdapat dua jenis dana pensiun di Indonesia, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau BIPF yang masing-masing memiliki program pensiun yang berbeda. Peningkatan literasi dan edukasi keuangan terkait dana pensiun secara perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendukung perkembangan dana pensiun di Indonesia. Selain itu, terdapat potensi peningkatan dana pensiun masyarakat besar di Indonesia yang dapat direalisasikan melalui kebijakan yang memperluas cakupan pekerja serta meningkatkan kontribusi menjadi sejajar dengan rata-rata negara benchmark. Baik, begitu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya silakan Mas Jan yang mau memberikan pendapatnya. Baik, saya akan memberikan pendapat tentang sejarah dana pensiun di Indonesia. Dana pensiun di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang, mulai dari era penjajahan hingga transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dana pensiun telah mengalami evolusi yang signifikan pada tahun 1957. Pemerintah membentuk Yayasan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil atau YDPPNS sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. Kemudian berubah nama menjadi TESPEN pada tahun 1943. Pada tahun 1977 pemerintah juga membentuk ASABRI sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri. Seiring berjalannya waktu, dana pensiun di Indonesia terus mengalami perkembangan termasuk dalam lingkup BUMN yang semula menjadi peserta PT TESPEN. Evolusi ini mencerminkan komitmen pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik bagi warga seluruh masyarakat. Pada tahun 1992, pemerintah mengatur dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun atau mengalami resiko lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi. Dana pensiun juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 11 Tahun 2019 tentang dana pensiun syariah yang mengatur secara khusus mengenai prinsip, mekanisme, dan pengawasan dana pensiun syariah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, literasi dan edukasi keuangan terkait dana pensiun masih rendah di masyarakat. Banyak yang belum memahami konsep, manfaat, dan cara kerja dana pensiun, serta belum memiliki perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan, termasuk untuk masa pensiun. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang siap menghadapi resiko dan tantangan di masa pensiun seperti inflasi, kesehatan, dan gaya hidup. Dana pensiun di Indonesia juga memiliki beberapa peluang, diantaranya adalah adanya peraturan khusus mengenai dana pensiun syariah yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat yang dimiliki preferensi keagamaan dalam hal dana pensiun.
Materi selanjutnya yaitu contoh perusahaan. Contoh perusahaan dana pensiun. Di sini saya mengambil dana pensiun Astra atau GPA. Dana pensiun Astra merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Astra International Tbk, didirikan pada tahun 1986 dengan filosofi memberikan kesejahteraan sosial bagi karyawan di hari tuanya. GPA mengelola 2 program pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Manfaat yang diterima berdasarkan rata-rata gaji peserta, masa kerja, dan tabel nilai saat ini. GPA melayani kurang lebih 191 juta peserta dari 65 mitra dan bertujuan untuk memberikan layanan prima, termasuk melalui aplikasi GPA Mobile. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi mereka di bawah ini. Baik, begitu Mas. Ya, baik Mas Dian, terima kasih atas pemaparannya, dan Mas Ilham. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok 8 dan semoga bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RK Mik Nanda Lemon.